Jamila. Mohon aplausnya. Halo teman-teman, saya akan membacakan orasi berjudul Aku dan Buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Abinaya, umurku 9 tahun. Aku siswa kelas 4 sekolah dasar. Kata orang-orang, aku suka membaca. Menurutku sih biasa saja. Aku membaca hanya ketika aku suka. Dan aku punya buku-buku yang bikin aku suka membaca. Jangan tanya buku apa saja tidak aku baca. Itu pertanyaan membosankan. Juga jangan tanya siapa penulis kesukaanku. Karena hampir semua penulis yang bukunya aku baca, aku suka. Tapi tidak semua. Hampir. Sebab beberapa penulis menulis dengan sangat membosankan. Aku suka Jin Yong, Steinbeck, Orhan Pamuk, Dickens, Tolkien, Orwell, Ernest Hemingway, Cervantes, Marquez, Umberto Eco, Roald Dahl, Neil Gaiman, Tolstoy, Wisława, juga Eyang Pramudia Anantatur. Mereka menulis buku-buku yang asik dibaca. Aku suka membaca buku-buku yang membuatku seperti tidak mau melepaskannya. Seakan-akan buku itu magnet yang sangat besar. Aku suka membaca bukan karena orang tua menyuruh dan memaksaku membaca. Mungkin dulu iya sih, tapi sekarang sudah tidak lagi. Menurutku, membaca itu menyenangkan. Aku bisa berkeliling dunia, pergi kemana saja ketika membaca. Aku bisa menjadi apa saja ketika membaca. Aku bisa menjadi detektif, pesilat, pelaut, dan aku juga bisa menjadi anak gelandangan. Bahkan, aku juga bisa menjadi pencuri dan pembohong. Aku tidak tahu sejak kapan aku suka membaca. Kata Bunda, sejak aku berumur 5 tahun. Aku tidak ingat buku apa yang pertama kali aku baca. Mungkin buku cerita Disney dan Putri-Putri. Jika persediaan bukuku habis, aku akan meminta Bunda untuk mencarikannya lagi. Jika Bunda sedang tidak punya uang, Bunda akan mengajakku ke toko buku. Tentu saja bukan untuk beli buku, kan Bunda sedang tidak punya uang. Aku betah di toko buku. Tentu saja toko buku yang membiarkan aku bebas membawanya di sana. Seakan-akan toko buku itu adalah perpustakaan pribadiku. Aku tidak begitu sering datang ke perpustakaan. Hanya beberapa kali saja. Datang ke perpustakaan itu sedikit ribet. Aku harus isi buku tamu. Aku harus membuka sepatuku. Aku tidak boleh berisik. Dan aku juga belum bisa punya kartu anggota. Di sekolahku ada perpustakaan, tapi koleksinya tidak banyak. Hanya beberapa saja yang menurutku menarik. Di perpustakaan sekolah terlalu banyak buku pelajarannya, buku paket. Untuk apa aku membaca buku paket di sekolah? Kelasku juga punya pojok baca, namanya pojok literasi. Tapi buku di pojok literasi kebanyakan buku-buku bergambar dan teksnya sedikit. Padahal itu di kelas 4. Kata bundaku sih tidak masalah, biar teman-temanku jadi suka membaca. Nanti jika mereka sudah terbiasa membaca, baru dikirimkan novela atau novel anak. Tapi masalahnya buku-buku di pojok literasi atau perpustakaanku jarang sekali diganti. Maksudku mungkin belum diganti, entah 1, 2, atau 10 bulan. Bukunya itu saja. Harusnya buku-buku di perpustakaan sekolah dan pojok baca itu diganti terus, biar kami tidak bosan dan jadi suka membaca. Masa sih kami harus membaca buku yang sama 1 tahun?
Jika bapak, ibu, om, tante punya buku bagus di rumah, bisa diberikan ke sekolah-sekolah. Tapi buku bagus ya. Perpustakaan sekolah itu bukan tempat sampah. Bapak, ibu, om, tante, juga teman-teman semua, aku pernah membaca sebuah buku berjudul Matilda. Buku itu ditulis oleh Lord Roald. Di buku itu, Roald menceritakan tentang seorang gadis kecil yang baru berusia 5 tahun. Ia diberi nama Matilda. Matilda, anak yang sedikit aneh. Aku tidak akan menceritakan keanehan Matilda sekarang. Silakan dibaca sendiri. Semua keanehan Matilda muncul karena dia suka membaca. Matilda membaca banyak sekali buku. Terlalu banyak. Dia membaca buku apa saja. Dia juga membaca buku-buku untuk orang dewasa. Bahkan orang dewasa sendiri tidak pernah membaca buku itu. Tapi yang lebih aneh lagi, orang tua Matilda dan Miss Trunchbull tidak suka jika Matilda terlalu banyak membaca. Mereka akan melakukan apa saja agar Matilda berhenti membaca. Ya, apa saja. Mereka ingin Matilda seperti anak-anak lainnya. Bermain, nonton TV, diam, nonton TV, diam, bermain, nonton TV, diam, terus selamanya. Di sini, di tempatku, orang tua suka. Orang tua akan memilihkan anak-anak mereka buku apa saja. Tidak peduli anak-anak mereka suka atau tidak. Orang tua ingin anak-anak punya banyak buku. Bukunya tebal, bukunya bagus dan mahal. Anak-anak disuruh membaca, lalu anak-anak itu difoto. Orang tua memperlakukan anak-anak yang membaca seperti mereka makhluk asing dari luar angkasa dan baru saja sampai di bumi. Bundaku kadang juga seperti itu. Makanya aku tidak suka difoto, apalagi ketika aku membaca buku. Itu menyebalkan. Aku bukan alien. Tapi yang lebih mengerikan, orang tua mau anak-anak mereka membaca banyak buku, tapi tidak suka anak-anak yang terlalu cerewet. Banyak bertanya, atau seperti lebih pintar dari orang tua. Mereka tidak menyukainya, sangat tidak menyukainya. Katanya membaca itu bikin pintar. Tapi ketika anak-anak menjadi lebih pintar dari orang tua, tidak diterima. Mereka seperti tidak mau disaingi oleh anak-anak. Seakan anak-anak suka membaca, banyak bertanya, dan menjadi cerewet itu seperti zombie yang akan menggigit mereka. Kan lucu, tapi tidak semua orang tua sih, tapi hampir semua. Orang tua lebih suka anak-anak yang pendiam, tidak banyak bertanya, tidak banyak protes, menurut apa diperintahkan orang tua. Anak-anak seperti itu anak-anak yang baik. Anak-anak kesukaan semua orang tua di dunia. Bukankah itu labil? Jika begitu, jangan paksa anak-anak untuk membaca dan memberikan banyak buku. Biar saja anak-anak menonton TV. Mereka pasti akan lebih banyak diam dan tidak suka protes. Menurutku, ketika anak-anak terlalu banyak membaca, mereka akan jadi banyak bertanya. Mereka menjadi sangat cerewet, seperti bunyi knalpot sepeda motor di depan rumahku. Berisik sekali. Lagi pula, tahukah Bapak dan Ibu, terlalu banyak membaca itu bisa sangat menyulitkan buat anak-anak. Misalnya saja Matilda, karena terlalu banyak membaca, otak Matilda bekerja melebihi otak manusia lainnya. Otaknya sedikit kerepotan, semacam otaknya sebuah lemari dan terlalu banyak pakaian yang dimasukkan dalamnya. Pakaian-pakaian itu berhamburan dan berserakan di seluruh ruangan. Matilda jadi memiliki semacam kekuatan super. Ia bisa menggerakkan benda-benda di sekitarnya. Menurut Roald Dahl, Matilda melakukannya menggunakan kekuatan pikiran. Mengerikan sekali. Tapi menurutku Roald Dahl jauh lebih kejam daripada
orang tua lainnya. Ya, Roald terlalu kejam pada Matilda. Bagaimana mungkin Roald membiarkan Matilda yang sudah membaca banyak buku di perpustakaan kota, tapi membiarkan Matilda tidak menulis apapun? Benar-benar mengerikan. Jika itu Bunda dan Omku, pasti mereka sudah cerewet sekali. Mereka akan bilang, "Nay, kamu mau otakmu meledak? Kamu mau menjadi sinting?" Bunda selalu bilang padaku, otak itu seperti gelas. Membaca itu seperti mengisi gelas dengan air. Jika aku terus membaca, gelasku akan kepenuhan. Airnya bisa tumpah. Airnya bisa mengotori dan merusak semua. Jika kena laptopku bisa mati. Jika kena bukuku bisa rusak. Jika kena kasurku, aku tidak tahu mau tidur di mana. Kadang Bunda mengatakannya sambil melotot kepadaku. Aku harus selalu memasukkan gelas itu, jadi aku harus menulis. Tidak harus menulis yang serius sih. Aku boleh menulis apa saja, suka-suka aku deh. Kadang aku hanya menulis tentang Bunda dan Om yang sangat menyebalkan. Atau mungkin Roald berpikir, anak-anak tidak mungkin bisa menulis, apalagi masih 5 tahun. Tapi menurutku, Roald itu sedikit konyol jika berpikir begitu. Anak 5 tahun bisa membaca semua buku di perpustakaan kota, tapi tidak akan bisa menulis. Ini konyol sekali. Roald menjadi pembual yang sangat buruk. Tapi mungkin Roald tidak mau capek diberi pertanyaan seperti ini. Bagaimana mungkin Matilda bisa menulis? Dia kan baru 5 tahun. Sebenarnya aku juga sering mendengar pertanyaan itu. "Ih, Naya, kok kamu bisa menulis sih?" Pertanyaan itu seperti menuduhku punya tongkat sihir, lalu macam mantra, dan aku jadi bisa menulis. Konyol bukan? Ini bukan Hogwarts. Harry Potter dan Hermione yang kita saja tidak bisa menulis meski mereka penyihir hebat di Inggris. Aku bisa menulis, ya, karena aku menulis. Jadi jika aku cuma ngomong-ngomong konyol, main TikTok, aku tidak akan bisa menulis. Aku bisa menulis karena aku membaca buku. Aku membaca buku apa saja. Jika aku tidak membaca, aku akan kesulitan menulis. Ketika aku bingung dan tidak tahu akan menulis apa, aku membaca buku. Jika aku bosan membaca, aku menulis. Jika aku bosan membaca dan menulis, aku akan main. Bunda pernah cerita padaku tentang novel Bumi Manusia karangan Eyang Pramudia Anantatur. Novel Eyang Pram itu berbeda dari karya Eyang Pram yang lainnya. Kalau kata Bunda, Bumi Manusia itu agak populer. Jangan tanya aku maksudnya, tanya Bunda saja. Eyang Pram menulis seperti itu karena selama di Pulau Guru, Eyang Pram hanya diberikan buku-buku dan majalah populer, buku-buku untuk remaja. Kata Bunda, pemerintah ingin menumpukan otak dan tulisan Eyang Pram. Makanya Eyang Pram kembali diberikan bacaan seperti itu. Setelah aku pikir-pikir lagi, apakah orang tua juga punya rencana jahat seperti yang dilakukan pemerintah kepada Eyang Pram? Ya, biar anak-anak tidak terlalu cerewet dan banyak protes. Karena Eyang Pram itu penulis hebat. Tentu saja dia tetap bisa menulis yang bagus. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Oh, menjadikan sekali. Anak-anak dipaksa banyak membaca. Tapi anak-anak hanya diberikan buku yang itu-itu saja. Buku anak-anak. Jika anak-anak tidak mau membaca dan tidak rewel, langsung diberikan handphone. Anak-anak diminta membaca, tapi orang tua tidak pernah membaca. Anak-anak disuruh membaca, tapi tidak boleh banyak bertanya. Anak-anak disuruh membaca, tapi tidak diajarkan bagaimana cara menulis yang baik. Apakah orang-orang dewasa benar-benar ingin melakukan hal yang jahat kepada anak-anak? Jika tidak, mengapa mereka bersikap seperti itu? Bapak, Ibu, Om, Tante, juga teman-teman semuanya,
Aku baru menulis 2 buku. Buku pertama, Resep Membuat Jagat Raya, buku puisi. Kedua, Aku Radio Bagi Mamaku, buku kumpulan cerpen. Aku baru menyelesaikan novelku, judulnya Rahasia lah. Aku kaget waktu Bunda bertanya, "Nay, kamu mau ditawari berorasi di KBJ nanti, kamu mau nggak?" Aku bingung. Aku tahu KBJ, tapi aku tidak tahu apa itu orasi. Jadi, aku salah menuliskan di laptopku jadi orientasi. Bunda menuliskannya padaku, tapi yang membuat aku setuju karena kata Bunda dan Tosau Sitomorang juga pernah berorasi di KBJ dan kata Bunda, "Nay, kamu boleh menulis apa saja tentang kamu, anak-anak, buku, orang tua juga Bunda." Aku senang sekali. Aku tidak tahu mengapa itu penting dan aku sampaikan. Tapi aku pikir aku perlu menyampaikannya. Teman-teman, aku tidak tahu apakah Bunda benar-benar suka mengatakan ini. Tapi kita harus lebih membaca. Bukan karena orang tua menyuruh dan memaksa kita membaca. Menurutku, membaca itu menyenangkan. Jika kamu kesal pada ibu dan ayah mencerewet, membaca saja. Jika kamu kesal dengan pelajaran di sekolah, membaca lagi. Jika teman-teman tidak selalu diajak main, lebih baik membaca saja. Tapi, kita sebaiknya membaca buku apa saja yang kita suka. Bukan hanya apa yang diberikan oleh ayah dan ibu kita. Kita harus seperti Matilda. Maksudku, bukan benar-benar seperti Matilda. Kita harus membaca seperti Matilda, membaca buku. Tapi, kita juga harus menulis. Anak-anak harus menulis jika tidak mau dilihat anak seperti Matilda. Ayo, kita tunjukkan pada orang-orang dewasa yang selalu merasa paling hebat dan paling tahu itu. Selamat siang semua.